Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tumbuhan paku. Pertama-tama saya akan membacakan pengertian tumbuhan paku. Tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta termasuk ke dalam kingdom Plantae. Paku-pakuan adalah kelompok tumbuhan dengan pembuluh sejati tapi tidak menghasilkan biji dalam proses reproduksinya. Dua, ciri-ciri tumbuhan paku. 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 2. Dapat ditemukan di air, di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epitit dan saprofit. 3. Tidak berbunga. 4. Daun yang masih muda menyulang. 5. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. 6. Mengalami pergiliran keturunan. 7. Memiliki hisom. Yang ketiga, cara hidup. Tumbuhan paku memiliki cara hidup yang bermacam-macam. Ada yang saprofit, epifit, hidup di tanah atau di air. Tumbuhan ini juga mengalami metagenesis seperti lumut, tetapi berbeda pada fase yang dominan. Pada tumbuhan paku, fase yang lebih dominan adalah pada fase sporofit dibandingkan dengan gamotofit, sehingga tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari merupakan fase sporofit. Pada umumnya tumbuhan paku banyak hidup pada tempat lembab sehingga disebut sebagai tanaman higrofit. Yang keempat adalah habitat. Tumbuhan paku ini adalah jenis tumbuhan fotosaturov. Itu artinya bisa membuat makanan sendiri dengan berfotosintesis. Paku-pakuan juga bisa hidup di berbagai tempat, khususnya di tempat yang lemah atau higrofik. Bisa juga hidup di permukaan batu, di air, tanah, atau ada juga yang menempel di kulit pohon. Yang kelima, sistem reproduksi tumbuhan paku. Fase sporofit adalah ketika tumbuhan paku menghasilkan spora, sedangkan fase gametofit adalah pada saat tumbuhan paku menghasilkan gamet, sel kelamin. Yang keenam adalah peranan tumbuhan paku. Satu, tumbuhan paku dapat digunakan sebagai tiang bangunan seperti Alsopila glauca. 2. Memiliki manfaat untuk menjadi sebuah bahan yang digunakan untuk melakukan pembuatan petasan pada tumbuhan Pyropechines dengan bantuan dari Lycopodium sp. 3. Memiliki manfaat untuk menjadi sebuah alat untuk melakukan penggosokan maupun amplas yang dimana terdapat pada tumbuhan paku Epiphyllum sp. Siklus hidup tumbuhan paku. 1. Spora dispersal. 2. Spora. 3. Ion Gametophyta. 4. Matur Gametophyta. 5. Antherid. 6. sp. 7. Anthraquinium. 8. X. 9. Zigot. 10. Neosporophyta. 11. Gametophyta. 12. Fiddlehead. 13. Matur Sporophyta. 14. Soros. 15. Sporanium. Kladogram tumbuhan paku ada di sini.